Iya, baik saudara, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan kita yang kemarin. Kita masih ada di kitab Yesaya, yaitu satu kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya untuk memperingatkan bangsa Israel bertobat dan kembali pada Tuhan agar mereka tidak mengalami murka Tuhan. Kita lanjut pada ayat sekarang Yesaya pasal yang ke-17 ya. Judul perikopnya adalah ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Ayat 2, kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya, dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. 3, kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Ayat yang keempat, ayat yang ketiga ya, masih ayat yang ketiga. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, kerajaan utara dan Aram membentuk aliansi untuk berperang melawan Asyur. Namun Tiglat-Pileser III merebut Damsyik, ibu kota Aram pada tahun 732 sebelum Masehi, dan memasukkan kerajaan utara ke dalam kekaisaran Asyur. Ahaz Raja Yehuda memberikan upeti kepada Tiglat-Pileser. Kalau itu saudara bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ya. Tuhan berfirman terhadap Damsyik, di sini dikatakan sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Ya, kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya, kata firman Tuhan. Lalu saudara, kita lanjut ayat yang Jadi kita melihat di sini masih ayat yang ketiga, firman Tuhan itu kalau Tuhan murka, maka ya kubu-kubu akan hilang dari Efraim, kuasa kerajaan akan lenyap, juga sisa Aram semuanya akan lenyap. Sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 4 berkata begini, maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Efraim. Saudara bisa bayangkan firman ini berkata keadaan Yakub, kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum digenggam. Ya, gandum digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir. Jadi tinggal sedikit saudara ya. Ayat yang ke-6 berkata, daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikian firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Ya, ketika terjadi murka Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kemuliaan hilang, ya, bahwa di sini dikatakan kemasyuran hilang, seperti kemuliaan orang Israel, ya, seperti ya kemuliaan Yakub berkurang, kemakmurannya akan susut. Kita belajar saudara, waktu kita hidup diberikan kepercayaan oleh Tuhan, mari jangan disia-siakan. Terutama kita orang-orang yang sudah melayani Tuhan, jangan dibuang percuma apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Mari kita mau tetap pelihara yang sudah Tuhan beri. Ya, karena ketika kemuliaan itu diambil, itu akan rasanya tidak enak. Saya sudah melihat ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan karena tidak mau bertobat. Akhirnya terjadi saudara.
Kemuliaannya diambil untuk merangkak lagi, membangun lagi, sungguh sudah sulit saudara ya, karena memang ya tidak semudah ketika kita berbuat dosa ya, kemuliaan itu akan hilang lenyap dan harga yang dibayar akan sangat mahal ketika kita salah melangkah. Ketika kita hidup dalam dosa, karena itu saya banyak melihat orang-orang yang hari-hari ini hidup dalam penderitaan. Kenapa? Ya karena kutuk dosa, karena terus hidup di dalam keinginan dagingnya, hidup dalam kemauannya sendiri dan tidak pernah meminta ya campur tangan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia. Perhatikan dia huruf besar. Yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, seringkali ketika Tuhan ingin membawa seseorang kembali kepada jalannya, ya Tuhan harus rela untuk mengizinkan kita masuk di dalam malapetaka dan pencobaan. Karena itu jangan tunggu saudara, datang malapetaka dulu baru mau bertobat. Terlalu mahal harga yang harus dibayar. Pada waktu kemuliaan sudah hilang, kemasyuran sudah hilang, kemakmuran sudah hilang, kata firman Tuhan. Baru mata mereka mau tertuju memandang kepada Tuhan yang menjadikannya. Dan mata manusia baru akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, ketika semuanya sudah hancur berkeping-keping, ya untuk membangun kembali, iya kalau kita masih punya tenaga. Beberapa saudara hamba Tuhan yang pernah jatuh saudara ya, dulu menyia-nyiakan anugerah Tuhan cuma gara-gara kedagingan, memilih hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kenajisan. Ya ada beberapa yang curhat kepada saya, ternyata untuk membangun kembali nama baik, kemuliaan, kemasyuran yang sudah hilang itu betapa susah. Ya kalau kemuliaan sudah diambil dari hidup kita, ya maka ya kita harus punya kekuatan lebih. Tapi ya makanya saya bilang tidak ada kata terlambat. Mumpung Tuhan masih memberi kita kesempatan hari-hari ini, mari kita bertobat kembali pada jalan Tuhan. Ya, jangan tunggu kemasyurannya diambil, kemuliaannya diambil. Ya, keadaannya sudah terkutuk, gandumnya tinggal segenggam. Ya, bahkan di sini dikatakan buah zaitunnya tinggal ada di sebelah pucuknya. Tinggal 1-2 biji, sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Baru kemudian kita mau bertobat dan berbalik memalingkan wajah kepada Tuhan. Seringkali Tuhan harus mengizinkan, ya. Itu pun kalau Dia masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Ada orang-orang yang tidak sempat lagi karena sudah habis waktunya. Mari kita mau tetap mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Orang-orang yang setia mencari Tuhan di mesbah doa ini adalah orang-orang yang mau terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apapun persoalannya, kita mau tetap memandang pada Tuhan. Kita mau tetap setia dan berkata, Tuhan dalam keadaan apapun kami mau setia kepadamu. Karena kami sedang mengejar sesuatu yang lebih penting di dunia ini, yaitu kekekalan. Ayat yang ke-8 berkata, ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri. Ya, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Ini tentang mereka yang sudah membangun mesbah-mesbah buat dewa-dewa berhala di sini dikatakan. Ya, mereka sudah tidak akan lagi melihat kepada dupa-dupa dewa-dewa karena ternyata semua itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menyelamatkan. Ya, mereka tidak lagi melihat ke situ tetapi hanya tertuju matanya kepada Tuhan. Pesan Tuhan kepada Damsyik adalah bahwa kota itu akan dihancurkan sama sekali. Bangsa Aram telah berpaling kepada Allah yang bisa menyelamatkan mereka dan justru bergantung kepada berhala. Ya. Mereka telah berpaling dari Tuhan, ya, dan mengarahkan pandangan mereka kepada berhala-berhala.
Ya, dan justru bergantung kepada berhala itu dan kekuatan mereka sendiri. Tidak peduli betapa berhasilnya mereka, penghukuman Tuhan adalah pasti. Saudara, mungkin kalau hari ini kita merasa hidup kita berhasil aman-aman aja, padahal masih berbuat dosa, jangan merasa aman. Yang namanya penghukuman Tuhan itu pasti datang, ya. Di sini dikatakan penghukuman Tuhan itu pasti. Ya, di sini dikatakan kita kerap bergantung kepada, mungkin sekarang ini, zaman sekarang kita tidak lagi mendirikan patung-patung. Kita nggak bikin mesbah-mesbah menyembah dewa-dewa. Bukan itu, karena ilah zaman ini sudah berubah. Dewa-dewa zaman sekarang itu sudah berubah, ya. Apa yang bisa kita menggantungkan diri dan kita melupakan Tuhan, kita berpaling dari Tuhan dan menggantungkan diri kita pada sesuatu berhala di akhir zaman ini. Mungkin kita bergantung pada jerat keberhasilan. Ya, kita bergantung pada apa yang kita miliki, harta kekayaan, mobil mewah, rumah mewah. Dan kayaknya orang dibuat terus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengejar hal-hal itu, sehingga kita lupa memalingkan pandangan kita pada Tuhan. Kita terus mengejar uang, kekayaan, saudara. Yang kita pikir bahwa itu semua akan memberikan kepuasan kepada kita. Ya, kita pikir bahwa semua, ya, apa yang dunia tawarkan itu akan memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan. Itu juga yang terjadi pada waktu itu, saudara. Ya, bangsa Aram, ya, mereka itu mengejar apa yang mereka rasa itu akan membawa keberhasilan dan kepuasan bagi jiwa mereka. Sehingga memalingkan wajah dan pandangan mereka dari Tuhan kepada berhala-berhala ini. Di akhir zaman ini ada banyak berhala yang seringkali menggiurkan manusia. Ya, tetapi ingat, penghukuman Tuhan itu pasti datang. Jangan tukarkan Tuhan dengan kepuasan-kepuasan sesaat di dunia ini, saudara. Ya, mungkin itu hiburan. Seringkali orang terikat, saudara. Sehingga ada orang-orang yang mereka pergi mencari hiburan di nightclub, pergi ke pub malam, tempat karaokean, untuk mencari sesuatu yang mereka pikir akan memuaskan jiwa mereka. Ya, atau lari ke pelarian shopping, beli baju, beli tas, beli apa. Saudara, itu keinginan daging yang tidak akan membuat kita puas, tetapi justru akan terus menjerumuskan kita. Ya, jangan sampai kita memalingkan diri dari Tuhan yang menjadi kepuasan bagi batin dan jiwa manusia. Tuhan berfirman bahwa kita akan menuai kesedihan dari penderitaan kalau kita bergantung pada hal-hal yang bersifat sementara untuk memberi kita rasa aman. Ya, semua barang-barang duniawi, semua hal-hal yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang sementara dan tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan abadi. Tidak ada jaminan bagi rasa aman yang kekal kepada harta duniawi atau keinginan-keinginan daging. Jika kita ingin mengalami hal yang sama seperti yang diterima oleh Damsyik, maka kita harus berpaling dari daya tarik palsu ini dan harus memandang hanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak ingin mengalami penghukuman seperti Damsyik, saudara, mari kita palingkan muka wajah kita dari semua keinginan daging, keinginan duniawi hari-hari ini dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, yang pasti akan memberikan kita rasa aman dan damai sejahtera yang kekal. Ya, kenapa? Karena semua yang ditawarkan dunia ini adalah kepalsuan, saudara. Ya, mari kita memandang kepada Tuhan, melihat hanya kepada Dia ada rasa aman itu. Pada waktu itu, ketika Tuhan sudah memukul, barulah mereka manusia itu akan memandang pada Dia, menjadikannya, ya, yang menjadikan mereka matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, tapi untuk apa kalau semua sudah terlambat? Mereka tidak akan lagi berpaling kepada mesbah-mesbah yang mereka bangun dan kepada Allah-Allah yang mereka sembah selama ini. Ayat 9 berkata, pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi, ya, dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel sehingga menjadi sunyi sepi.
Ya, semua keadaan berubah menjadi kesunyian karena tidak ada lagi kehidupan sebab murka Tuhan. Tiang-tiang berhala adalah patung-patung Asyera yang mereka bangun, saudara. Mereka membangun tiang-tiang berhala, pedupaan-pedupaan, penyembahan-penyembahan. Ya, adalah patung-patung Asyera, Dewi Kanaan yang merupakan istri Baal. Mereka buatin patungnya untuk disembah. Ratu Isabel mungkin membawa penyembahan terhadap Asyera ke dalam kerajaan utara. Ketika ya Isabel, kita tahu semua ceritanya, saudara, bagaimana ya ketika Isabel ini menjadi ya mengambil kekuasaan atas bangsa Israel. Dia menundukkan suaminya. Lalu dia membawa ya penyembahan berhala, yaitu Dewi Kanaan yang merupakan istri Baal, dibawa ke dalam kehidupan bangsa itu. Sehingga bangsa itu ya akhirnya menyembah kepada Asyera, menyembah kepada patung Dewi Kanaan, pada patung Dewi Kanaan ini yang dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Lalu Tuhan marah. Ya, dia membawa pengajaran dan penyembahan Dewi Asyera ini ke dalam kerajaan utara. Aliran sesat itulah yang mendorong praktek-praktek seksual yang amoral dan menarik banyak orang ya untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persinahan terjadi, dan bukankah hari-hari ini kita juga melihat ya bagaimana pada waktu itu Isabel itu membawa roh sinah kepada bangsa itu. Dan kita melihat bahkan hari-hari ini orang hidup dalam kenajisan dan persinahan. Hawa nafsu seksual yang membinasakan itu terjadi hari-hari ini juga. Kita berdoa supaya kita diluputkan, rumah tangga kita diluputkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Saya berdoa supaya suami-suami menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Istri-istri juga menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan. Alkitab memperingatkan terhadap penyembahan dan tiang-tiang berhala ini. Dan Manasye dikutuk karena menaruh patung Asyera di bait suci. Bayangkan saudara, Manasye membawa patung Asyera Dewi Kanaan ini ke dalam bait suci Tuhan untuk disembah. Mereka menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan mereka dengan penyembahan berhala ini. Mungkin kita berkata, saya tidak menyembah patung, saya enggak bawa dewi-dewi ke dalam rumah saya. Tapi saudara, engkau menyembah hartamu lebih daripada Tuhan, engkau menyembah pekerjaanmu lebih daripada Tuhan. Itu juga sudah termasuk berhala kalau kita menomor berapakan Tuhan di atas segala-galanya. Dunia kita sekarang tidak bermasalah dengan tiang-tiang berhala, tetapi agama yang didasarkan pada seksualitas merupakan masalah. Sekarang ini gak peduli hamba Tuhan, pengerja, ya majelis, ada begitu banyak orang yang jatuh dalam kenajisan dan percabulan. Ya, pornografi yang telah menjadi candu bagi banyak orang. Ya, saudara lihat ketika masa pandemi ini, saudara, ya, sebuah koran media memberitakan bahwa yang menuai uang sangat besar yaitu salah satu dari pornografi itu menuai ya uang yang sangat besar ketika masa pandemi ini. Kenapa? Orang berdiam di rumah, semuanya kecanduan dengan pornografi. Ya, percabulan dan kenajisan yang begitu hebat. Bahkan hari-hari ini terjadi di akhir zaman. Ya, bahkan pornografi telah menjadi candu bagi banyak orang sehingga media dan industri-industri hiburan memberi makan obsesi masyarakat kita dengan suguhan seks. Saudara, kita melihat ini terjadi dan Tuhan itu murka melihat semua ini. Keinginan yang menyimpang ya, yang kerap kali datang dari hati yang kosong dan kesepian.
Saudara, Tuhan menawarkan sukacita yang sejati. Tuhan menawarkan kepada kita kebahagiaan yang abadi. Ya, mari kita mulai waspada terhadap semua daya tarik dunia. Dia sudah tidak muncul, Isabel sekarang sudah tidak ada, tetapi roh persinahannya itu masih merajalela hari-hari ini, mempengaruhi semua orang percaya, bahkan anak-anak Tuhan. Kita percaya, saudara, ya, ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman dan yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkoknya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan pada hari penderitaan yang sangat payah. Mari sebelum semuanya terjadi kita mau bertobat. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Israel hari-hari ini. Bagaimana mereka memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Mari saudara, sebelum semuanya terjadi, kita bertobat kembali pada Tuhan. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita memohon damai, sejahtera dan kebahagiaan sejati dari Tuhan. Saya percaya ketika kita mau bertobat masih ada kesempatan. Jangan seperti bangsa ini yang terus hidup dalam kenajisan, percabulan dan tidak mau bertobat. Mari kalau kita mau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita membawa berkat, tidak ada pilihan lain. Kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Kupandang wajah-Mu Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau. Kami tahu perkenanan hanya kami dapatkan ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Tidak ada kata terlambat hari-hari ini. Ketika kami mau bertobat, maka Tuhan mengampuni kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan melihat sikap hati kami yang mau kembali kepada Tuhan. Engkau melihat hidup kami yang mau kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Ini hidup dan hati kami Tuhan. Kami bawa hanya kepada-Mu. Mari saudara kita datang pada Tuhan, rendahkan hati malam ini. Lakukan yang menyenangkan Tuhan, yaitu bertobat di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, pandang dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan Yesus. Amin. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Amin Yesus. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.